Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo calon guru profesional. Pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi topik 3, ruang kolaborasi, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai project based learning. Perkenalkan, saya Konita bersama rekan saya yaitu Sinta, Sabrina, Syaifuddin, Dewi, Visi, Ayu, dan Lia yang akan memaparkan materi presentasi kali ini. Baik, pertama pengertian PJBL. Menurut Fatur Rahman 2016, Project Based Learning adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai sarana pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dicapai peserta didik. Sedangkan Project Based Learning menurut Syaifuddin 2014 merupakan metode pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dengan beraktivitas secara nyata dalam kehidupan. Selanjutnya untuk dasar model PJBL, di mana pembelajaran berbasis proyek merupakan metode belajar dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya beraktivitas secara nyata. Pembelajaran berbasis proyek dirancang untuk digunakan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi dan memahaminya. Perlu diingat bahwa masing-masing peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda, maka pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk menggali materi dengan menggunakan berbagai cara yang bermakna bagi peserta didik dan melakukan eksperimen secara kolaboratif. Selanjutnya, karakteristik dari pembelajaran project based learning yaitu mengembangkan kemampuan berpikir siswa yang memungkinkan mereka untuk memiliki kreativitas, terampil, dan mendorong mereka untuk bekerja sama. Tujuan dari model project based learning yang pertama yaitu melatih sikap proaktif peserta didik dalam memecahkan suatu masalah. 2. Mengasah kemampuan peserta didik dalam menguraikan suatu permasalahan di kelas. 3. Meningkatkan keaktifan peserta didik di kelas dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks sampai diperoleh hasil yang nyata. 4. Mengasah keterampilan peserta didik dalam memanfaatkan alat dan bahan di kelas guna menunjang aktivitas belajarnya. 5. Melatih sifat kolaboratif antar peserta didik. Adapun manfaat dari model pembelajaran project based learning yang pertama yaitu memberikan kesempatan untuk peserta didik mengintegrasikan berbagai kompetensi bahkan untuk lintas kurikulum. 2. Untuk mendorong peserta didik mencapai kompetensi proses dan aplikasi. 3. Mendorong peserta didik untuk belajar kelompok atau berkolaborasi dengan temannya di luar pengajaran di kelas. 4. Mendorong peserta didik untuk lebih peka terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungan nyata. 5. Membiasakan peserta didik untuk menganalisis atau meneliti sejak dini. 6. Meningkatkan berpikir kritis, kreativitas, dan kemandirian peserta didik. Selanjutnya yaitu tentang kelebihan dari model PJBL. Kelebihan-kelebihan dari model PJBL ini adalah yang pertama, dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, para siswa akan lebih tekun dan tertantang untuk berusaha lebih keras dalam mencapai proyek. Yang ketiga, lebih menyenangkan daripada kurikulum lain. Dan yang keempat, meningkatkan kemampuan siswa dalam pemecahan masalah. Hal ini dapat membuat siswa menjadi lebih aktif dalam memecahkan masalah yang kompleks. Selanjutnya yaitu meningkatkan keterampilan kolaborasi. Pentingnya kerja kelompok dalam proyek memerlukan siswa mengembangkan dan mempraktikkan komunikasi. Selanjutnya yaitu meningkatkan keterampilan mengelola sumber. Dan selanjutnya, menyediakan pengalaman belajar yang didesain agar siswa dapat berkembang sesuai dengan dunia nyata. Dan yang terakhir yaitu memberikan pengalaman kepada siswa pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasikan proyek dan membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. Nah, itu dia kelebihan dari model PJBL. Selanjutnya, kekurangan
dari pembelajaran project based learning. Yang pertama yaitu memerlukan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan produk. Yang kedua, membutuhkan lebih banyak biaya. Yang ketiga, sulit untuk melibatkan seluruh siswa dalam kerja kelompok. Dan yang keempat yaitu membutuhkan fasilitas dan perlengkapan yang memadai. Prosedur pembelajaran model Project Based Learning atau PJBL. Terdapat beberapa langkah dalam pembelajaran model PJBL. Langkah yang pertama yakni mempersiapkan pertanyaan penting terkait suatu topik materi yang akan dipelajari. Tahap ini sebagai langkah awal agar peserta didik mengamati pertanyaan yang muncul. Langkah yang kedua yakni menyusun rencana proyek. Sebagai langkah nyata menjawab pertanyaan, disusunlah suatu perencanaan proyek dapat melalui suatu percobaan. Langkah yang ketiga yakni membuat jadwal. Penyusunan jadwal merupakan suatu langkah agar proyek yang akan dikerjakan sesuai dengan waktu yang tersedia dan sesuai dengan target yang akan dibuat. Selanjutnya, langkah keempat yakni memonitor pelaksanaan PJBL. Memonitor proyek yang dilaksanakan agar tetap sesuai dengan rencana awal dan mencapai tujuan pembelajaran. Langkah kelima yakni menguji dan memberikan penilaian atas suatu proyek. Pengujian dilakukan untuk mengetahui hasil akhir dari proyek yang telah dibuat, apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau ternyata masih ada yang perlu diperbaiki. Langkah yang keenam yakni evaluasi pembelajaran berbasis proyek. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektivitas pembelajaran yang telah dilakukan. Membuat desain bangunan. Siswa bisa menggunakan aplikasi gratis yang ada di Play Store atau cukup menggunakan pensil dan buku gambar saja. Dalam perencanaan bangunan atau taman bermain harus didasarkan pada penyertaan sejumlah bentuk, 2 dimensi atau 3 dimensi. Misalnya, paling tidak ada 2 atau 3 segitiga sama kaki, 4 persegi panjang, trapesium, tabung, dan sebagainya. Setelah selesai, setiap siswa harus menghitung berapa luas dan keliling bangunan yang mereka rancang tersebut, serta apa saja komponen penyusunnya. Contoh berikutnya adalah menggandakan atau membagi 2 resep makanan. Kita seringkali merasa bingung berapa takaran yang pas ketika harus memasak makanan dalam porsi yang besar. Untuk itu, sebagai solusinya bisa menggunakan teori aljabar. Penerapan contoh project based learning yang satu ini, Bapak dan Ibu guru bisa meminta siswa untuk menghitung berapa takaran bumbu dan jumlah bahan yang tepat untuk membuat makanan dengan ukuran porsi yang berbeda-beda. Dalam hal ini, jumlah bahan dan porsi adalah variabelnya. Selain memastikan takaran bumbu dan bahan serta jumlah makanan yang cukup, tetapi siswa juga harus memastikan kalau rasanya enak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.